Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dengan tema Jesus Revealed. Kita akan bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan dalam keintiman hubungan dengannya. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformer, kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Dia, Yesus Sang Raja kita. Amin. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa,
Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Namamu dahsyat di atas segala nama Tuhan. Yesus namanya. Haleluya. Yo. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh yeah yeah. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kami mau lebih lagi menyatakan kebesaran namamu Tuhan. Engkau Yesus Sang Juru Selamat kami. Engkau Yesus yang sudah menebus kami dengan darah-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Yesus Sang Tuhan kami. Oh, I want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. For every dark addiction starts to bleed, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul and captains by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, slide through the shadow, burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family,
I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus, Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Engkau Tuhan yang menebus kami, Tuhan. Yesus, hanya nama Yesus yang bisa membawa kami ke dalam pemulihan. Nama Yesus yang membawa kami dalam kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami telah dilepaskan. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, oh. Haleluya. Oh, haleluya. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Halo Transformers, Shalom buat kita semua. Welcome to Transformation Church. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Desember dalam tema yang baru yaitu Jesus Revealed. Yesus yang tersingkap atau yang nyata buat kita semua. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dan dikuatkan lewat tema The Shepherd's Heart, hati seorang gembala, yaitu Yesus sebagai The Good Shepherd, gembala yang baik. Nah, hari kita akan lanjut kepada tema yang kedua, yaitu Messiah's Redemption atau penebusan Sang Mesias. Ya, kalau kita bicara tentang Yesus, salah satu gambaran tentang siapa pribadi Yesus adalah Mesias. Pribadi yang merupakan juru selamat yang akan menolong umat manusia. Petrus pernah ditanya, tapi menurutmu siapakah aku ini? Lalu dia menjawab, engkaulah Mesias. Dan kemudian Yesus bilang, tepatlah apa yang kau katakan. Dan bahkan Bapa yang menyingkapkan itu bagi kamu. Nah, hari ini saya berdoa sama seperti Petrus yang boleh disingkapkan dan kemudian mendapatkan iman dan kekuatan. Hari ini Anda dan saya, kiranya lewat firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, kita semua juga boleh disingkapkan dan kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita semua akan bertumbuh semakin dewasa. Orang-orang yang bukan hanya bayi rohani, tapi orang-orang yang menjadi dewasa rohani, semakin matang dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam Messiah's Redemption ini, poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah bicara tentang penggenapan janji Tuhan atau penggenapan harapan, hope fulfilled. Ya, bahwa kehadiran Yesus dalam umat manusia adalah pada akhirnya penggenapan nubuatan, penggenapan doa dan harapan yang sudah begitu lama dinantikan oleh orang Israel dan sebenarnya oleh umat manusia. Sebab pada akhirnya kita menyadari bahwa tidak ada satupun upaya dan usaha yang dilakukan manusia yang bisa memberikan kepadanya keselamatan. Hanyalah di dalam Yesus
kita bisa memperolehnya. Dan pribadi Yesus, kehadiran dia di dunia ini, lahir sebagai bayi yang lahir di kandang domba, kemudian mati di kayu salib dan menebus kita, adalah sebuah pemenuhan atau penggenapan dari semua janji dan kasih Tuhan buat kita. Di dalam Yesus, every promise becomes a source of hope representing God's faithfulness in a tangible way. Setiap janji-janji Tuhan itu di dalam Yesus itu menjadi sumber pengharapan, merupakan gambaran dari kesetiaan Tuhan secara nyata. Matius 1 ayat 22 sampai 23 menuliskan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan baik-baik, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan, disampaikan berkali-kali, bertahun-tahun lamanya oleh para nabi. Dan pada akhirnya ketika seorang Maria, seorang perawan yang bernama Maria, kemudian mengandung oleh karena Roh Kudus dan kemudian melahirkan Yesus yang diberi nama Immanuel, disitulah semua harapan, semua doa yang selama ini sudah didoakan dan diharapkan oleh umat manusia, oleh orang Israel khususnya yang sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan, digenapi. Dan kalau janji yang begitu luar biasa saja Tuhan genapi lewat kehadiran Yesus, hari ini saya mau kuatkan, setiap janji-janji Tuhan yang sudah Anda terima juga, kalau Anda menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, menjalankan kehidupanmu sesuai kehendaknya, jangan takut, jangan gentar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janjinya pasti digenapi, ya dan amin dalam hidup. Yang kedua, bicara tentang apa? Ya, yaitu bicara tentang kemerdekaan dan sebuah tujuan, freedom and purpose. Ketika kita memahami tentang pribadi Yesus dan kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita ini bukan hanya menerima sebuah kemerdekaan, dimerdekakan dari dosa, dari cara hidup yang salah, tetapi kita jadi memiliki sebuah tujuan. Hidup kita nggak meaningless. Meaningless itu artinya nggak punya makna. Tapi kita menjadi orang-orang yang kemudian memiliki tujuan dalam hidupnya, visi dalam hidupnya. Jadi di dalam Yesus, we not only find freedom from sin, kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa seperti tadi saya sampaikan, but also a purpose that extends beyond the temporary, shaping our eternal significance. Kita itu bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tapi kita diberikan sebuah tujuan, visi, bukan sekedar dari apa yang kelihatannya sementara saat ini, bahkan di dunia ini. Tetapi sebuah hal yang begitu penting, yaitu dalam sebuah kekekalan. Anda dan saya, Tuhan bilang, bukan dari dunia ini. Kita ini cuma menumpang katanya, kemah. Nanti akan tiba waktu di mana kita akan pulang ke rumah Bapa. Untuk sebuah kekekalan, Tuhan mau kita dibentuk menjadi dewasa, bertumbuh sampai katanya mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Amin. Itu yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan bukan hanya dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari dosa, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan, dari kerajaan gelap, dari dosa, dari ikatan, kebiasaan buruk, cara hidup yang lama, dan dipindahkan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan kebenaran, kekudusan, kemerdekaan yang sejati, yang memberi kita visi yang lebih besar daripada sekedar makan, minum, dan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Tetapi sesuatu yang jauh di atas semuanya, kita dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Penebusan yang Yesus lakukan ada dua. Satu, menebus hidup kita hari ini di dunia ini. Oleh karena dosa, oleh karena cara hidup yang lama, karena dosa asal kita mendapatkan pengampunan dosa, penebusan, sehingga kita menerima keselamatan dalam Yesus. Tapi yang kedua kemudian, artinya supaya hidup kita di dunia ini, kita tuh benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Untuk mempersiapkan kita kepada kehidupan dalam kekekalan. Di mana kita akan ada dalam keintiman, hubungan yang terus-menerus dalam penyembahan bersama Tuhan. Jadi hari ini
Jalani hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka, dengan kata lain. Jalani hidup kita sebagai orang-orang yang punya sebuah tujuan. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, tujuannya adalah kepada Tuhan. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Pekerjaan dan bisnis kita bukan semata-mata tempat untuk kita mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, atau aktualisasi diri. Itu adalah sesuatu yang sangat basic dan semua orang, baik kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, melakukan itu. Tapi lebih dari segalanya, lebih dari itu semua maksud saya, kita bekerja, melakukan bisnis kita, berkarya, berkarir, karena sebuah tujuan yang besar, yaitu kerajaan Allah. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan di sana punya makna dalam kekekalan. Berapa banyak orang yang boleh mengenal Yesus karena apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Berapa banyak keteladan yang kita lakukan untuk hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, hidup dalam integritas, hidup bertanggung jawab. Dan berapa banyak kesaksian yang kita bisa sampaikan bahwa Yesuslah yang memampukan kita, bahwa Yesuslah yang mengubah hidup kita. Dan oleh karenanya lah kita hari ini bisa memiliki kehidupan yang benar, pernikahan yang kudus, kesetiaan dengan pasangan kita, anak-anak yang kita didik dalam jalan kebenaran, bisnis yang kita bangun dalam kejujuran kebenaran, sehingga kita tidak menipu dan memanipulasi dan kemudian mencari keuntungan demi diri sendiri. Ini semua, kalau kita punya mindset dan perspektifnya kekekalan, itulah yang akan menjadikan kita hidup dalam purpose. Pelayanan kita bukan cuma sekedar bagaimana supaya ibadah atau pelayanan kita dilakukan dari minggu ke minggu. Tapi bagaimana lewat yang kita kerjakan ini ada banyak orang yang bukan hanya bertemu dengan Yesus tapi hidupnya berubah. Mereka kenal Yesus, hidupnya diselamatkan, dipulihkan. Bahkan lewat hidup mereka ada lebih banyak orang lagi yang boleh dibawa kepada Tuhan. Sense of freedom and sense of purpose. Bagaimana kita memiliki pemahaman akan kemerdekaan yang sudah kita terima. Dan tujuan, visi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ini akan membuat kita menjalani hidup kita dengan cara yang berbeda. Itulah makna penebusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya cara hidup kita, poin ketiga adalah kingdom living. Hidup dengan pemikiran, attitude, sikap hati, kerajaan Allah. Jesus' way of life is marked by justice, mercy, and grace. Cara hidupnya Tuhan ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia adil, dia penuh kemurahan dan belas kasihan, dan juga kasih karunia. It is an invitation for us to live in a manner that reflects these qualities in our everyday action. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Bagaimana cara hidup kita harusnya meneladani cara hidup Yesus juga. Apakah dalam kehidupan kita orang boleh merasakan ada kemurahan hati, ada kesederhanaan, ada kerendahan hati, ada kasih karunia, ada keadilan. Apakah kehadiran kita itu membuat orang bisa merasa sungguh bahwa anugerah itu nyata, bahwa sesuatu yang kelihatannya luntur tentang kasih, tentang damai sejahtera, tentang kemurahan hati, tentang kesabaran, tentang keadilan. Itu semua masih adakah hari ini? Kehadiran Anda dan saya dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga besar, dalam lingkungan kita, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan. Itulah yang merefleksikan kingdom living. Cara hidup kerajaan yang kemudian akan menular menjadi sesuatu yang terekspos sehingga orang-orang bisa melihat, merasakan, mengecap, dan kemudian juga mau hidup di dalamnya. Yesaya 9:6 adalah gambarannya. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia, Yesus, mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kerajaan Allah. Kita mungkin hidup di tengah-tengah keluarga kita. Kita mungkin hidup di negara ini. Tapi jangan lupa, kita ini adalah duta-duta dari kerajaan Allah. Di mana kita melangkah, di mana kita hadir, di mana kita hidup. Di situ nilai-nilai, kuasa, kasih yang datangnya dari kerajaan Allah, kerajaan Yesus. Itu kita bawa, kita hadirkan. Apakah kita hari ini mau meresponi firman Tuhan dan melakukannya? Supaya ketika kita ketemu dengan klien, ketemu dengan kolega, anak buah kita, karyawan, masyarakat, keluarga besar kita, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan cuma sekedar budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Indonesia, budaya Timur atau apapun. Which is itu semua baik. Tetapi ada sebuah budaya yang lebih daripada itu semua. Budaya yang sungguh-sungguh terinspirasi karena kehidupan Yesus. Itu yang bulan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita jadi orang-orang yang hidup dalam integritas.
penuh kehausan akan kebenaran firman, yang bisa dipercaya, yang ulet, yang excellent, yang kehidupannya bukan cuma sekedar teori, tapi menjadi kesaksian dan surat yang terbuka yang orang bisa rasakan dan menjadi dampak bagi mereka. That is the kind of life. Itulah hidup yang Tuhan mau kita, yang Tuhan panggil untuk kita ada di dalamnya. The kingdom living. Dan yang terakhir, sesuai nama gereja kita, ada transformational encounter. Perjumpaan yang mengubahkan. Setiap perjumpaan dengan firman Tuhan, kebenarannya, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pribadi Yesus, entah itu ketika kita berdoa, membaca firman, melayani, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu semua menghadirkan perubahan. Karena itu sama seperti kita sedang berjumpa dengan pribadi Yesus. Anda baca dan lihat sepanjang kisah ketika Yesus berjalan di muka bumi ini. Setiap orang yang berjumpa dengan dia, hidupnya ketika mereka membuka diri, hidupnya diubahkan. Lebih daripada sekedar kesembuhan fisik, kelepasan dari roh jahat, bahkan bangkit dari kematian. Tapi lebih dari itu semua mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Mereka mendapatkan keselamatan. Karena yang Yesus tawarkan bukan sekedar hanya kesembuhan dari fisikmu, tapi kesembuhan hidupmu. Engkau mendapatkan purpose, engkau mendapatkan pemahaman kenapa engkau ada. Engkau mendapatkan pengenalan siapa dirimu sesungguhnya, yaitu engkau anak-anak Tuhan yang Dia kasih dan Tuhan panggil untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Embracing Jesus is not a static event. Ketika kita hidup bersama Yesus, bergaul karib dengan Dia, itu bukan cuma sebuah momen sesaat aja atau sebuah hal yang terjadi satu kali yang tetap dan gak berubah. It is a transformative encounter that shapes our character and influence our ongoing journey of becoming. Artinya apa? Setiap perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah perjumpaan yang akan terus mengubahkan karakter kita semakin hari semakin serupa Dia. Dan yang akan membuat kita terus berjalan untuk menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Becoming like Christ. Galatia 2 ayat 20 adalah gambarannya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari baca ini bersama-sama dan renungkan. Bahwa hidup yang saya hidupi sekarang dalam daging, dalam tubuh kita yang bisa kita lihat ini. Ketika kita berjalan, melakukan pekerjaan kita, melayani. Ini bukan aku lagi, bukan Bambang lagi, bukan Anda lagi. Tetapi Kristus yang hidup, Dia yang beracara, Dia yang berkarya. Karena hidup kita ini oleh iman. Kita percaya bahwa ada Yesus Anak Allah yang sudah mengasihi saya dan bahkan menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan, sehingga aku yang harusnya masuk ke dalam maut dan dosa, maksudnya masuk karena dosa menjadi menerima maut, aku diselamatkan, diampuni dan akan menerima kekekalan. Hubunganku dengan Tuhan diperdamaikan dan kehidupanku diperbarui, bahkan aku menerima kehidupan yang kekal. Hari ini Anda dan saya adalah dalam sebuah perjalanan yang terus diubahkan. Itu yang kita sebut dengan transformation journey. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, penebusan bukan cuma sekedar dosaku sudah diampuni dan sudah jalan sebagaimana jalan yang kita jalani. Ya, ada orang yang bilang kita nih hidup cuma ngantri mati. No, bukan cuma itu. Kita bukan cuma nunggu dipanggil Tuhan gitu loh. Tapi kita hidup karena Tuhan punya sebuah misi bahwa hidup Anda dan saya yang diselamatkan Tuhan ini adalah gambaran penggenapan janji Tuhan. Makanya berjalan dengan penuh pengharapan. Bahwa kehidupan kita ini dibebaskan dari dosa, betul, tapi lebih dari itu, kita diberikan sebuah purpose, sebuah tujuan dan visi, supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Cara hidup kita, bagaimana kita hidup adalah kingdom living. Anda dan saya adalah duta-dutanya Tuhan. Dan setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, yang terus kita perbarui hari-hari, lewat doa, lewat penyembahan, lewat mendengar firman Tuhan, lewat melakukan kehendaknya, lewat pelayanan, kita semakin terus diubahkan dari waktu ke waktu. Beth Moore pernah menuliskan begini, to God, our journey is just as important as our destination. Kita ini seringkali cuma nunggu kapan endingnya, destiny-nya, tujuannya, hasil akhirnya. Tapi Tuhan itu menganggap perjalanan ini sama pentingnya, prosesnya sama pentingnya.
Oleh karena itu Bapak sudah dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sedang terus diproses, dibentuk, ada sebuah proses perjalanan transformasi yang kita jalani, kuatkan dan teguhkan hati. Ya, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia gembala yang baik, dia berjalan bersama dengan Anda dan saya. So hari ini biarlah karya penebusan Tuhan Yesus tidak berhenti hanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi lebih dari itu, itulah yang akan mendorong dan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari dalam kebenaran, dalam nilai-nilai, sehingga dimanapun kita ditempatkan, entah di keluarga besar, entah dalam pekerjaan dan bisnis, entah itu di kantor, di kampus, dalam lingkungan kita hidup seturut dengan gaya hidup kerajaan Allah sesuai keteladanan Yesus, sehingga orang pada akhirnya bisa mengenal, bahkan bisa dibawa kepada kerajaan yang sama. Hidup mereka diubahkan oleh karena Yesus. Amin. Hari ini berapa banyak Anda yang belum pernah mengambil keputusan untuk hidup di dalam kerajaan Allah, untuk hidup menjadi pengikut Yesus, untuk hidup di dalam Dia yang sudah menebus. Kalau Anda orangnya, hari ini ikuti saya berdoa. Katakan begini dari hati, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Mesias, Engkau Juru Selamat dan Tuhan. Aku percaya dosaku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus dan dijadikan baru. Mulai hari ini dan seterusnya, biar karya Tuhan terus digenapi dalam hidupku. Engkau mengubahkan hidupku, Engkau mengubahkan aku. Semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Congratulations, ini adalah sebuah doa yang membawa kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan dan memulai hidup yang baru. Kalau Anda sudah pernah melakukan ini, mari teruskan. Anda yang baru saja, jangan takut. Ini adalah sebuah awal yang baru. Kita akan berjalan bersama-sama dalam sebuah perjalanan transformasi. Tuhan akan terus ubahkan kita dari waktu ke waktu. Semakin hari kita akan semakin dewasa. Dan oleh karena pertolongan dan anugerah dari Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk hidup sesuai kehendak. Sebab hidup yang kita hidupi hari ini bukan lagi kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin? Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadi sesuai kehendak-Mu, biar karya-Mu nyata. Transformasi dalam hidup kami tidak berhenti. Sampai kami menjadi semakin serupa dengan Engkau dan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penebusan-Mu. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Nah, siapa yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam namanya Tuhan kita, namanya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang disebut penuh dengan anugerah. Karena kita sudah menerima penembusan dari Kristus. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini boleh sungguh-sungguh memerdekakan kita dan memberikan kita sebuah purpose, sebuah visi. Bahwa hidup kita bukan hanya tentang diselamatkan dan kemudian selesai. Tapi ada karya Tuhan yang Tuhan mau kerjakan terus dalam hidup kita. Supaya hidup kita terus diubahkan. Dan bahkan melalui hidup kita ada banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Kiranya lewat penyembahan yang kita sama-sama lakukan hari ini kepada Tuhan, firman Tuhan, kita boleh menerima dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan kebenaran firman-Nya yang memerdekakan kita. Mari, Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan dari Roh Kudus yang menjadi anugerah untuk menolong Anda dan saya untuk berjalan dalam sebuah perjalanan transformasi. Semakin hari, semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus, biarlah setiap kita percaya, kita bersyukur, dan kita mau taat kepadanya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.